Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulia Safrina, NIM 2412116098. Dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono MPD. Saya membuat video ini untuk ujian akhir mata kuliah statistik pada Universitas Askia tahun 2025. Pada video ini saya akan membuat beberapa video tentang uji normalitas, homogen dan uji homogenitas, uji ANOVA satu arah dan uji T. Uji normalitas dan homogenitas, uji T dan uji ANOVA satu arah ini berguna untuk menguji data yang kita buat atau data yang kita pakai di dalam penelitian. Apakah data yang kita pakai ini sesuai bisa dipakai dalam penelitian atau tidak. Baiklah teman-teman, sebelum kita menggunakan atau membuat uji normalitas, kita menyediakan ada beberapa hasil ujian IPAS kelas 6 di sini yang sudah saya sediakan, dan saya juga menyediakan SPSS versi 31. Baiklah teman-teman, ini adalah SPSS-nya. Nah, untuk melakukan uji normalitas, homogenitas, uji T tabel, dan uji ANOVA satu arah ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Kebetulan saya menggunakan versi yang 31. Di sini pada SPSS ini ada beberapa sisi kirinya ada data view dan variable view. Baiklah, kita akan membuka variable view pertama. Di sini kita disediakan beberapa tabel, adanya name. Pada name ini kita buat sekolah karena kita tabel pertama, tabel kedua, nilai. Kita langsung ke desimalnya. Tabel pertama 1, tabel kedua 1, labelnya. Di sini SDN 7 Foto Sungai Sari. Pada tabel kedua kita buat hasil ujian IPAS. Nah, pada value-nya kita buat di sini, kita klik tanda tambah, ada value-nya di sini 1, karena 1 tadi SDN 08. Klik tambah, buat 2 SDN 09. Klik OK. Setelah itu kita klik measure scale sama masih scale. Setelah itu kita pindah ke data view. Di sini sudah tersedia sekolah dan nilai. Sudah tersedia pada data view, kita kembali ke data yang kita buat tadi. Ujian IPAS kelas 6. Ada di sini SDN 08 dan 09. SDN 08 terdiri dari 12 siswa dan SDN 09 terdiri dari 13 siswa. Total semua 25 siswa. Baiklah, kita ambil copy paste nilai SDN 08, kita buka SPSS lagi. Kita paste ke nilai. Lanjut kita buka data tadi, kita copy paste. SDN 09 kembali ke SPSS tadi, kita buat di bawah data SDN 08 tadi. Nah, setelah itu pada sekolah kita buat tadi ada labelnya kan, value-nya 1, SDN 08 kita buat 1. Nah, di sini awalnya kalau 1 ya 1, kita tulis 1, kita karena siswanya ada 12, kita buat angka 1 sampai 12. Lanjut dari 13 sampai 25 kita buat angka 2 sampai 25.
Nah, sudah selesai karena ini adanya angka 1 dan 2. Kalau kita ingin melihat angka 1 ini sekolah apa, angka 2 ini sekolah apa, kita tekan di sini ada tanda A dan 1. Klik. Nah, dia akan berubah. Baiklah, kita akan membuat uji normalitas. Kita tekan analyze, deskriptif statistik, kita tekan explore. Nah, di sini ada dependent list dan factor list. Hasil uji NIPAS ini kita masukkan dependent list. Dan SDN 70 ini factor list. Kita tekan plot, kita centang normality, continue, lalu oke, kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya ada beberapa tabel. Pada beberapa tabel ini yang kita fokus pada test of normality. Dan kita lihat di sini ada sig-nya. Kita lihat pada sig-nya. Nah, kita lihat dulu contekannya yang telah saya buat pada uji normalitas. Ini uji normalitas. Nah, apabila data kita ini tidak berdistribusi normal jika nilai sig-nya kecil dari 0,05. Dan apabila data kita ini berdistribusi normal, nilai sig-nya besar dari 0,05. Kita kembali ke SPSS tadi. Nah, data kita besar dari 0,05. 1 dan 2. Sedangkan 08 0,200. Sedangkan 09 1 0,147. Nah, berarti data kita ini bisa dipakai untuk penelitian. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjut ke uji. Kita lanjut teman-teman ke uji homogenitas dan ANOVA satu arah. Uji homogenitas dan satu arah ini, ANOVA satu arah ini dia satu cara aja. Nah, masih bisa kita pakai. Ini data yang kita buat tadi. Kita tekan analyze. Kita tekan compare mean and proportion. Kita tekan one way ANOVA. Kita tekan seperti biasa. Ini kita masukkan ke dependent list dan 70 ini kita masukkan ke factor list. Nah, kita lihat optionnya. Kita centang homogeneity of variety test. Kita centang continue. Setelah itu oke, kita tunggu. Nah, satu cara ada kita mendapatkan dua hasil. Ada ANOVA-nya di sini pada signifikannya. Nah, ini tes homogenitasnya kita lihat signifikannya. Kita lihat contekan kita tadi. Apabila data kita ini homogenitas, homogenitas apabila data kita ini kecil, tidak homogenitas kecil dari 0,0205. Kalau dikatakan homogenitas yaitu besar dari 0,0205. Kita lihat dulu. Kita lihat sig-nya. Nah, sig-nya ini besar dari 0,05. Berarti data kita ini bisa dipakai. Lanjut ANOVA-nya. Pada sig-nya 0,04. Kita lihat dulu di sini. Dia besar dari 0,05, tidak terdapat perbedaan. Artinya terdapat perbedaan. Kalau dia kecil dari 0,05, kita lihat dulu. Ya, kecil dari 0,05. Berarti data kita ini bisa dipakai. Dan kita bisa melanjutkan ke uji T-tabel. Karena syarat uji T-tabel itu harus homogenitas. Homogenitas ini sudah berhasil tadi. Nah, bisa simpan. Lanjut kita ke uji T. Uji T ini masih sama. Kita tekan analyze, compare mean and profession. Kita tekan independent sample test. Ada tes variabel di sini dan grouping variabel.
Hasil uji IPAS kita masukkan ke... Baiklah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan untuk uji T-tabel. Pada uji T-tabel ini kita masih memakai data yang tadi, yaitu data SDN 09, adanya 12 siswa, dan SDN 09, SDN 08 ada 12 siswa, dan SDN 09 ada 13 siswa. Jumlahnya 25 siswa. Baiklah, kita klik Analyze di sini. Kita pilih Compare Mean and Population. Dan kita pilih Independent Sample Test. Nah, di sini adanya tes variabel dan grouping variabel. Pada hasil nilai ujian IPAS ini kita masukkan pada tes variabel. Grouping variabel kita masukkan SDN 7 kotor Singasari. Nah, kita lihat di sini ya, intervalnya 95%. Kita tekan define group. Grup 1, grup 2. Kita tekan continue. Oke, kita tunggu hasilnya. Pada independent sample test ini, sebelumnya kita lihat yaitu pada one set to setnya. Kita lihat catatan kita tadi. Bagaimana pada independent sample test ini. Di tes ini. Nah, dikatakan apabila berhasil dia suatu data itu ini. Jika nilai sigma-nya kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa SDN 08 dan siswa SDN 09. Apa signifikannya kecil dari 0,05? Nah, kalau dia besar dari 0,05, berarti dia tidak terdapat perbedaan. Ayo kita lihat tabel tadi. Nah, ini dia kecil dari 0,05. Berarti data kita ini berhasil dan bisa dipakai. Baiklah teman-teman, itulah video yang saya buat untuk ujian akhir semester tahun 2025. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.